Perkenalkan, nama saya Reni Syuhki, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Kedungwaru. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Jalan Jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Saya akan mempraktikkan bimbingan klasikal dengan tema cara belajar efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa kita selalu mengucapkan syukur karena selalu diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang. Terus Bu Reni minta kalian juga harus jaga kesehatan karena minggu depan sudah mulai ulangan harian ya, ulangan akhir semester ya. Ya, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Bu Reni minta perwakilan kelompok kepala kelas bisa ya untuk memimpin doa. Untuk mengawali bareng sore hari ini, berdoa mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah ya anak-anak masih diberikannya. Belajar itu kan sudah sering kalian alami, kalian lakukan ya. Belajar itu sebenarnya adalah suatu proses dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kemudian kemarin Bu Reni juga menyampaikan gaya belajar. Sudah sering mendengar toh gaya belajar itu? Ya, gaya belajar ada tiga. Yang pertama gaya belajar visual, kemudian audiovisual, yang ketiga adalah kinestetik. Ya, paham semuanya ya. Nah, ini nanti Bu Reni akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Kalian sudah pernah mendengar cara belajar efektif, ataukah mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana toh cara belajar efektif itu? Cara belajar saya itu sudah efektif atau belum? Ada yang menanyakan seperti itu mungkin pada diri sendiri? Ya, mestinya kalian ingin tahu ya bagaimana toh Bu cara belajar yang efektif itu, ya kan? Nah, ini nanti tujuannya biar kalian setelah mempelajari materi cara belajar efektif, kalian bisa menganalisis cara-cara belajar yang efektif yang akan kalian terapkan di dalam diri kalian. Ya, semulanya kalian belajar itu yang kira-kira saya belajar kok belum bisa masuk di otak ya Bu ya. Saya sudah mengetahui gaya belajar saya, tapi saya banyak kendala di rumah. Kadang kan seperti itu ya. Bu Reni sebelum memulai kegiatan, biar nanti kalian semangat, juga kalian tidak lemes karena ini di jam terakhir. Gimana kalau kita permainan dulu ya? Nah, ini nanti kalian harus konsentrasi. Konsentrasinya seperti ini. Ketika Bu Reni bilang tepuk nyamuk, berarti menepuk tangannya sendiri. Up. Kemudian kalau kalian kalau Bu Reni bilang tepuk nyamuk kanan, nah berarti yang ditepuk tangannya temannya yang sebelah kanan. Nah, biar nyamuknya teman yang kanan itu tidak mati, berarti teman kanan harus menghindar. Pinter. Oke, hati-hati ya, konsentrasi. Bu Reni di tengah sambil lihat ya. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, tepuk nyamuk kanan. Ada yang kena? Saya. Oke, silakan gugur. Oke, yuk. Tepuk nyamuk kanan. Tidak ada yang. Oke, lagi. Tepuk nyamuk kiri. Gugur ya, berarti gimana? Tidak gugur ini. Oke, berarti kita sudah menemukan dua nyamuk ini ya. Dua nyamuk ini yang paling kuat. Jadi nanti dua nyamuk ini yang berhasil mendapatkan reward dari Bu Reni. Ya, nanti Bu Reni akan membentuk menjadi 4 kelompok. Ini Bu Reni bentuk atau sampean sendiri? Oh, sendiri ya. Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah membentuk kelompok? Sudah ya. Ini nanti
kalian perwakilan dari anggota kelompok atau bisa disebut ketua, silahkan nanti maju dan memilih salah satu kasus. Di sini Bu Reni sudah menyiapkan 4 kasus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, sudah siap? Ya, oke, silahkan perwakilan anggota kelompok maju ya. Ini ada kasusnya. Kemudian jangan lupa dituliskan kalian mendapatkan kasus yang keberapa di samping nama anggota kelompoknya. Oke, sudah ya. Silahkan nanti disimak ya videonya. Terus sambil menyimak video, kalian sambil melihat pertanyaan yang sudah Bu Reni jelaskan tadi. Oke? Ibu wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu bahagia sekali karena hari ini dapat berjumpa lagi dengan kalian. Ibu harap kalian tetap semangat. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang tips belajar efektif. Sebelum masuk ke tips belajar efektif, Ibu mau tanya, apa kamu tahu apa itu belajar? Apa coba belajar itu? Belajar adalah proses berubah. Dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Karena belajar itu proses, maka memang hasilnya itu tidak bisa instan. Nggak seperti mie instan yang cuma 3 menit langsung mateng, bisa kita makan. Belajar itu perlu waktu dan akan banyak sekali tantangannya. Sehingga kita perlu tahu tips belajar efektif. Siap? Oke, kita simak bersama ya. Terdapat 5 tips belajar efektif ala guru BK-mu. Yang pertama adalah ketahuilah gaya belajarmu. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, lalu gaya belajar auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan dan sentuhan. Penjelasan gaya belajar ada di video lainnya, dicari ya. Namun, jika sekarang kamu belum yakin apa gaya belajarmu, silahkan hubungi guru BK-mu. Berdasarkan penelitian, belajar yang hanya mendengarkan, maka informasi yang dapat diserap hanya 10%. Lalu, belajar dengan mendengar dan melihat adalah 20%. Belajar dengan melihat, mendengar, dan berdiskusi mencapai 50%. Wah, lumayan juga ya. Kalau kamu pandai berdiskusi dengan teman, 50% informasi akan terserap olehmu. Kemudian, belajar dengan melihat, mendengar, mendiskusikan, kemudian mempraktekannya mencapai 70%. Wow, selanjutnya, jika dengan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 90%. Wah, ternyata beda ya hasilnya. Lalu, bagaimana ya jika ingin belajar efektif 100%? Maka inilah tips belajar efektif yang kedua. Emangnya, kayak gimana ya belajar 100%? Belajar 100% artinya tidak hanya mengandalkan penglihatan, pendengaran, diskusi, mempraktekkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajarkan kepada orang lain, kamu akan terus mengingat materi dan melatih dirimu sendiri. Maka kalian akan dapat belajar 100%. Tips yang ketiga yaitu ketahui tujuan. Tujuan bagaikan arah untuk langkahmu. Maka jika kamu tahu tujuanmu belajar itu untuk apa, kamu tidak akan pernah mengeluh. Karena kamu tahu apa yang kamu pelajari itu bermanfaat bagi kehidupanmu. Di setiap materi di mata pelajaran mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kamu harus mengetahuinya agar belajarmu sesuai dengan tujuanmu. Tetapi yang paling penting, kamu harus tahu apa tujuanmu belajar. Coba ibu mau tanya apa ya tujuanmu belajar? Nah, setelah tujuan belajar kamu tentukan, tips selanjutnya adalah pahami teknis pembelajaran. Sekarang ini banyak sekali strategi pembelajaran yang dilakukan oleh gurumu. Terutama sekarang ini kita lebih sering belajar secara daring. Ada yang melalui WhatsApp, Google Classroom, dan lainnya. Sehingga penting bagi kamu untuk
mengetahui teknis atau strategi belajarnya, agar kamu tidak kesulitan untuk mendapatkan materi dari guru, mengerjakan tugas, sampai mungkin mengerjakan ujiannya. Kan kalau kamu udah paham teknisnya, kamu bisa konsentrasi menyimak materi dari gurumu. Tetapi kalau kamu belum paham karena itu baru bagi kamu harus bertanya kepada gurumu atau kepada temanmu bagaimana caranya. Ibu yakin mereka akan senang hati membantu. Tips yang terakhir adalah berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bekerja sama. Kamu dapat bekerja sama dengan teman untuk memahami materi atau mendiskusikan materi. Bukan bekerja sama ketika ujian. Ketika kita bekerja sama, maka kita akan sharing pengalaman dan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar sendiri. Tidak susah, bukan? Dengan berkolaborasi juga, kamu akan belajar banyak hal. Ternyata kemampuan berkolaborasi juga merupakan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh kalian dan akan dibutuhkan ketika kalian dewasa juga. Jadi, ayo jalin kerjasama dengan teman-temanmu. Jadilah teman yang menyenangkan dan teman yang baik ya. Demikian 5 tips belajar efektif. Ibu yakin kamu dapat mempraktekannya. Dan Ibu harap kamu berhasil dalam belajar. Jangan lupa ya, setiap akan belajar, siapkan niat, perbesar usaha, dan perkuat doa. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Silahkan didiskusikan permasalahan yang sudah Bu Reni bagikan tadi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Gak apa-apa, kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan kasus yaitu kasus 1, di mana siswa yang bernama A mempunyai rasa malas ketika belajar. Di rumah dia hanya bermain gadget. Ibunya sering mengeluh karena sikap A yang tak kunjung berubah. Hal ini pernah diutarakan ibunya kepada wali kelas. Yang membaca salah satu aja ya. Kolaborasi bersama teman. Oke, ada yang ditanyakan? Kelima yaitu kita berkolaborasi atau bekerja sama untuk berbagi informasi kepada teman ataupun orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya ya. Terima kasih kelompok 3, silahkan kembali. Ya, kelompok sudah mempelajari tentang cara belajar efektif. Tinggal kalian itu mempraktikannya di rumah. Nah, kalau kalian sudah mengetahui cara belajar efektif kalian, saya mempunyai gaya belajar yang bagaimana? Visual, audio atau kinestetik. Nah, itu nanti kalian tinggal menerapkan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Gitu ya. Pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas atau membuat peta. Sudah Bu Reni akhiri, hati-hati di jalan ya. Sebelum kita mengakhiri, berdoa dulu ya. Ini Bu Reni yang mimpin. Berdoa mulai. Selesai. Hati-hati di jalan, kalau pulang tidak usah ngebut ya. Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.